Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya. Jadi jangan diunduh, ya, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Itu bikin kacau itu. Aku nggak pernah kasih izin untuk hal-hal yang seperti itu. Bagi siapapun yang berkepentingan atau ingin mengambil video-video dari kajian Gus Beti, ya, aku nyebutnya Vika, ya. Vika itu video kajian. Kalau VT itu kan video TikTok gitu, ya. Oke, Graito, ini kamu kasih apa dulu? Selalu ada kendala aja. Powerbanknya kasih, ini transmitternya casnya merah itu. Ya, jadi diajukan permohonan mau perlu video yang mana, yang ini keperluannya apa. Kalau memang itu sangat baik imbasnya untuk dunia-dunia akademis, dunia-dunia diskusi ilmiah, ya pasti aku kasih lah, ya. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Kita lanjutkan kajian kita, ya, tentang serba-serbi Jum'ah. Nanti kita akan menukik ke Quran surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62, ya. Ayatnya yang ke-9, ya, ke-9. Kemarin yang khomsa sholawatin kan sudah, yang sholat 5, ya. Sekarang kita coba cari informasi tentang sholat Jum'ah. Intinya gini sih sebetulnya. Mana sih lebih dulu diperintahkan antara sholat 5 dan sholat Jum'ah? Gitu loh, ya. Kenapa begitu? Karena di dalam sholat 5 ada sholat duhur. Ya. Kita mau cari tahu dulu mana perintah duhur sama perintah Jum'ah. Bagi kalian, ya, bagi kalian, kalau aku kan menolak hadis itu tentang Kanjeng Nabi mi'raj. Tahu artinya mi'raj? Mi'raj itu apa, ya? Mi'raj itu alat naik. Ya, tangga itu bisa disebut mi'raj, lift itu bisa disebut mi'raj. Nanti ada ma'arij. Ma'arij itu Quran surat Al-Ma'arij itu lokus, tempat naik. Kalau mi'raj itu tools, alat naik. Jadi gini, ada mi'raj. Ini nampak tuh. Nampak. Kadang-kadang banyak yang protes nggak nampak. Ada mi'raj, ada ma'arij. Ini, ya. Nah, kalau mi'raj ini dia tools, alat naik. Sebetulnya begitu, alat naik. Kalau ini tempat naik. Itu loh, ya. Sekali lagi, gue bukan tidak percaya adanya Isra Mi'raj, gue percaya. Tapi kan Isra Mi'raj yang gue pahami tidak seperti Isra Mi'raj yang dipahami secara mainstream, ya. Seperti itu, ya, naik ke langit sana lah, ya.
Silakan lihat di kajian Gus Mufti itu panjang, itu ada berapa seri ya. Apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan, apa ya seperti kita pahami selama ini gitu judulnya ya. Aku tidak sama dengan pemahaman mainstream. Makanya hadis Isra khususnya yang Mi'raj, Kanjeng Nabi naik ke atas sana lah, entah kemana, ke surga atau ke langit kemana gitu. Kalau bahasanya orang yang sedikit berkolaborasi dengan apa ya kekinian, dia bilang ke kantornya Tuhan lah gitulah ya. Jadi kalau Musa itu Tuhan yang turun ya, tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi yang naik diundang ke kantornya Tuhan gitu. Aku pernah diskusi sama orang yang nggak tahu dia bisa dibilang sekuler atau gimana gitu ya. Dia bilang begitu. Nah, Isra Mi'raj kita fokus ke Mi'rajnya. Hadis tentang perintah sholat dari 50 ya menjadi 5 kali itu Muslim loh. Itu Muslim hadis itu. Ya. Ini Muslim hadis ini. Ya. Tetapi walaupun demikian ya, aku menolaknya, gitu ya. Aku menolaknya dengan tetap memberikan sebuah toleransi atau penghormatan bagi yang mereka menerima itu hadis ya silahkan. Kalau aku tolak. Ini Muslim ini hadis ini. Kalian tahu sendiri. Kalau kita di pondok pesantren mustolah hadis itu ya, bagaimana kedudukannya? Tolong bantu tap-tapnya ya, hadis-hadis ya via Muslim ini. Ya. Oke. Kenapa aku tolak? Kan harus tahu dulu loh argumentasinya. Karena Kanjeng Nabi itu tidak mungkin bergaining dengan perintahnya Gusti Allah. Tidak mungkin. Nggak mungkin ada bergaining tawar-menawar gitu ya. Dan yang memberi advice Kanjeng Nabi Musa lagi ya, naik turun itu shuttle dia, satu fase naik turun. Berapa mat ya gitu kira-kira gampangnya. Kan Nabi Musa kan seniornya, maka manggilnya ya mat gitu aja. Berapa mat? 50 Mas. Nah, ya. Aduh, gak kuat itu mat, kamu minta lagi diskon gitulah. Naik lagi, turun lagi, berapa? Oh masih belum, naik lagi, turun lagi, nggak tahu sampai berapa, naik turun, hingga akhirnya 5 itu pun sama Kang Masnya, sama Nabi Musa atau Moses kalau saudara Yahudi kita bilang, suruh minta diskon lagi. Tapi kan Nabi Muhammad menjawab, enggak, aku malu gitu. Terus maka perintah sholat sekarang itu kita lakukan itu khomsa sholawatinnya itu menjadi 5, yaitu Isya ya, subuh, duhur yang selalu bermasakan dengan Jumat, asar, maghrib. Ya, nah, hadis itu gue tolak karena bertentangan dengan karakter Nabi yang sami'na wa ata'na. Jadi kalau memang 50 ya 50, enggak terus menjadi 5. Oke. Nah, ini untuk yang Anda yang menerima. Anda yang menerima hadis itu ya, di dalam 5 sholat ini ya, itu ada enggak Jumat? Kan itu kan Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ada enggak? Enggak ada. Ini bagian-bagian menerima itu ya, gue kan menolak. Ya, enggak ada. Artinya kalau kamu bersikuku, orang aku yang menolak hadis ini aja mengatakan ya Jumat dan duhur itu beda kok ya. Masa kamu bilang sama? Kalau kamu bilang sama levelnya, buktinya di sini. Di peristiwa Mi'raj itu hanya 5 sholat ini yang diperintahkan. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nggak ada sholat Jumat. Lah pertanyaannya, ini di atas rumahku ini kalau siang cerah gini banyak burung-burung ya. Jadi kalau ada kedek-kedek itu burung-burung terbang, alhamdulillah ya.
cuman dia nggak berkicau. Burung-burung terbang itu. Ya kanan kiri depan itu masih kebun ya, kebun jeruk. Orang tanam sayur, tanam padi ya. Jadi alhamdulillah kadar oksigennya masih cukup bagus. Makanya ini mewah. Rumahku ini rumah mewah, mepet sawah. Sana sawah, sana sawah, sana sawah. Jadi banyak burung-burung ya, senang juga gitu. Oke. Itu ya yang aku sampaikan. Ada nggak sholat Jumat di situ? Pertanyaannya ya, yang menjadi titik kritis kita sebetulnya kapan sholat Jumat itu diperintahkan? Itu loh. Kapan? Kapan dia diperintahkan? Ya. Kita mau cari temposnya dulu mana sholat 5 yang itu nanti merujuk kepada duhur. Dulu mana perintah sholat duhur sama perintah sholat Jum'ah. Jadi nanti kelihatan bahwa duhur dan Jum'ah itu domainnya beda-beda. Kemarin ketika kita bahas Natal sudah aku kasih kisi-kisi atau bocoran. Ya, Natal itu bukan hari raya kita. Kalau kita mau hari raya itu Jum'ah. Karena kita punya 3 Id. Idul Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha. Sebetulnya aku itu ya merangkum semua permasalahan dalam setiap kajian-kajianku dan termasuk ini sekarang sholat serba-serbi Jumat itu merangkum dari segala informasi yang ada dan aku buat sesederhana mungkin untuk aku sampaikan ke kalian dengan harapan kalian mudah menerima, paham. Oh gitu ya kerangka berpikir yang disampaikan Gus Beti gitu ya. Jadi aku ingin menekankan kaplingnya sendiri-sendiri. Duhur itu di sholat 5 ya, yang itu menjadi tiang agama ya. Jum'ah itu sholat Id kelompoknya. Lalu kenapa lu bilang kalau sudah sholat duhur nggak usah sholat Jum'ah? Nanti kalau sudah sholat Jum'ah nggak sholat duhur. Lalu kalau sudah sholat Idul Fitri sholat duhur nggak? Ayo mikir dong. Kamu kalau sudah sholat Idul Adha lu sholat duhur nggak? Kan tetap aja lu sholat Idul Fitri ya kamu juga sholat duhur. Lu sholat Idul Adha kamu juga sholat duhur. Nggak terus lu bilang oh Idul Fitri digantikan, Idul Fitri menggantikan sholat duhur. Kan nggak ngomong gitu kamu. Idul Adha kamu tadi sholat Idul Adha iya, terus sekarang sholat duhur iya gitu. Kamu kan nggak ngomong oh enggak aku nggak sholat duhur. Kenapa? Sholat duhur sudah digantikan sholat Idul Adha. Nah, sekarang Jumat itu juga sholat Id. Kenapa kalau kamu sudah sholat Idul Jumat kamu nggak sholat duhur? Itu kan sebuah anomali yang gablak. Ngono loh. Gampang kan? Ya, analisanya gampang. Sebetulnya ngikuti aja apa perintah Allah, apa yang diperintahkan laksanakan. Jumat diperintahkan, laksanakan. Duhur diperintahkan, laksanakan. Lu mau bilang sholat duhur itu bisa digantikan sholat Jumat? Siapa yang ngomong? Gue pengen tahu. Itu namanya rukso. Hadisnya mana? Sampai mampus lu cari nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada 2 itu sekarang usianya berapa ya? Karena pada waktu itu aku belum punya putra, ya. Ya masih jauh ke belakang lah ya, belum punya putra. Itu sekarang sudah mahasiswa, sudah kuliah. Aku sudah unggah ke dunia virtual internet saat itu. Aku mau cari di mana penjelasan syar'i dalilnya yang mengatakan sholat duhur itu bisa digantikan sholat Jum'ah. Yang namanya kalau kita di pondok itu namanya rukso. Ada nggak? Kalau ada ya sudah. Berarti nggak usah sholat duhur ketika kamu sholat Jumat karena sudah digantikan. Tapi ada enggak? Itu loh yang jadi masalah. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Ketika kamu sholat Idul Fitri, kamu tetap aja sholat Jumat. Nggak ngomong Idul Fitri sudah menggantikan. Kalau kamu sholat Idul Fitri, kamu tetap sholat duhur. Kamu tidak mengatakan sholat Idul Fitri
menggantikan sholat duhur. Kamu sholat Idul Adha, kamu juga tetap sholat duhur. Tidak mengatakan sholat Idul Adha menggantikan sholat duhur. Ketika sholat Idul Jum'ah, kenapa kamu nggak sholat duhur gitu loh? Seharusnya kalau kamu konsekuen, ya kamu ya harus sholat duhur. Kenapa di id yang dua itu kamu tidak meninggalkan duhur, di id yang satu ini kamu tinggalkan duhur? Itu logiknya gimana? Tuh ya. Gara itu, Bapak nggak bisa kontrol ya ini sepertinya. Ya. Ini untuk dipikirkan bersama, terutama teman-teman yang menerima hadis sholat itu dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ya, dari 50 ke 5 ya. Oke. Ini biar gampang. Ya. Kita punya 3 id. Ya. Idul Fitri. Ya. Lu sholat duhur nggak pada waktu Idul Fitri? Ya. Nanti Idul Adha. Lu sholat duhur nggak? Nanti ada Idul Jum'ah. Kenapa li nggak mau? Tapi masih oke itunya. Sinyalnya ini memang. Tolong bantu tap-tapnya ya. Tolong bantu tap-tapnya. Ya. Idul Jum'ah. Kan duhurnya juga ada. Di sini lu duhur, di sini lu duhur, di sini lu duhur, kagak. Kenapa? Gue mau tanya. Ya, gue mau tanya. Ini ada, aduh habis ini. Ini ada duhur, lu duhur. Ini ada duhur, lu duhur. Ini juga ada duhur. Kenapa lu kagak duhur? Kita punya 3 id. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Ini sama. Ini yang aku bilang, kita punya hari raya itu, hari raya Jum'ah itu hari raya kita. Yang diikat oleh waktu pekanan. Hari raya pekanan, hari raya tahunan, hari raya tahunan. Nih, Idul Jum'ah. Ketika Idul Fitri, lu sholat duhur. Ketika Idul Adha, lu sholat duhur. Ketika Idul Jum'ah, lu kagak sholat duhur. Jadi enggak, kalau bahasa anak eksak itu enggak linear, lurus tiba-tiba lu nelikung gitu ya. Oke, itu untuk kalian yang menerima hadis bahwa Kanjeng Nabi menerima perintah pada waktu peristiwa Mi'raj sebanyak 50 menjadi 5 kali ya, dan aku sudah paparkan. Yang 5 itu tidak ada sholat Jum'ah. Ya, nggak ada sholat Jum'ah di situ. Nah, sekarang ya pertanyaannya, dulu mana sih perintah sholat Jum'ah dan perintah sholat duhur gitu. Ya, artinya Kanjeng Nabi itu lebih dulu mengajarkan kita sholat duhur atau sholat Jum'ah gitu. Ya. Oke, sekali lagi aku bilang sejarah itu relatif ya. Jadi boleh setuju boleh enggak, nanti tergantung kita mencari data sekuat apa ya, data yang kita miliki itu. Oke, tolong bantu tap-tapnya ya supaya enggak rungkat, karena tadi masih 1300 ya. Takutnya nanti dirungkat. Oke. Ini histori ya, sejarah. Ya, lu boleh setuju boleh enggak. Begini, sholat ini dia nggak pakai sholat, pakai salat. Ya, salat Jumat pertama
salat Jumat pertama kali dilakukan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya sedang dalam perjalanan hijrah. Ingat ya, status Nabi apa berarti? Musafir. Nanti ada kaitannya bagaimana hukumnya orang musafir terhadap perintah sholat Jumat. Itu nanti ada yang harus kita diskusikan di situ. Ya. Oke. Aku ulangi. Salat Jumat pertama kali. Ini artinya bukan gue setuju dengan pendapat dia ya. Enggak, ini ada sejarah seperti ini gitu loh. Nanti kita diskusikan bareng-bareng ya gini ya. Gini. Salat Jumat pertama kali dilakukan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya sedang dalam perjalanan hijrah. Hijrah. Ya, berarti safar. Ya, berarti musafir. Safar itu kegiatannya, fiilnya, musafir itu isimnya, orangnya. Ya, musafir beliau. Dari mana? Ya dari Makkah ke Madinah. Ya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Ya, nah, aku tertarik untuk uji ya. 23 September 622 Masehi itu hari apa? Benar hari Jumat enggak? Gitu loh ya. Tapi gue nggak tahu juga ini yang nulis sejarah ini 23 September 622 ini maksudnya pertama kali Nabi sholat Jumat atau perjalanannya nggak jelas juga ini ya. Makanya kalau melihat redaksi di atas, sholat Jumat pertama kali dilakukan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya sedang dalam perjalanan hijrah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Rabiul Awal tahun ke-14 Hijriah atau 23 September 622 Masehi. Kalau kita tarik di situ berarti kan sholat Jumat Nabi pertama kali itu 23 September 622 Masehi. Kan begitu toh? Nah sekarang aku tadi iseng tanya Mbah Google ya. 23 September 622 Masehi itu apakah benar hari Jumat? Coba kamu cek. Ya sejarah itu begitu. Ya, sejarah itu begitu. Oke. Coba kita cek ya. Kita cek. Nih, udah gue cek nih. Nih, tuh. Nih ya, hari apa itu? Ya, nih. Ya. Jadi gini, penjelasan Mbak Google. 23 September 622 Masehi adalah hari Senin. Kalau tanggal tahun Hijriahnya dia benar itu jatuh pada 8 Rabiul Awal 1 Hijriah. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kubah dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Yang jadi masalah ternyata itu enggak hari Jumat, hari Isnin gitu loh. Ya. Aku baca lanjut ya. Senin 1 Rabiul Awal ya. 1 Rabiul Awal 1 Hijriah 16 September 622 ya. Ya. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Jabal Tur menuju Yatsrib. Ya, Senin ya 8 Rabiul Awal ya. Ini 1 Rabiul Awal ya, berarti dia mundur lagi dari 8 ke 1 7 hari, seminggu sebelumnya lah ya. 1 pekan sebelumnya. Meninggalkan Jabal Sur ya, gunung gitu ya. Gunung atau bukit ya, Jabal. Nanti ada Jabal Sur ya. Jadi ingat Jabal Torik. Menuju Yatsrib. Namanya belum Madinah. Tahu kenapa namanya belum Madinah?
Nah, ini kalau yang sudah tahu ngerti nih, kenapa Yatsrib itu dirubah sama Kanjeng Nabi dengan julukan Madinah. Dan itu ketika hijrah tentunya namanya masih Yatsrib. Yatsrib itu nama orang Yahudi yang membuka daerah itu. Sama kan di sini seperti ini ya, batu ya. Batu itu sebenarnya dua kata, bawastu ya. Jadi orang Jawa kalau ngomong kan nggak wastu gitu, tapi batu gitu kan. Jadi disingkat Mbah Tu. Sebetulnya batu itu Mbah Wastu. Wastu itu nama mbah yang membuka daerah ini. Perjalanan waktu kemudian Mbah Wastu menjadi Batu, dikirain satu diksi itu. Padahal dua diksi, Mbah dan Tu. Tu itu dari Wastu. Ya. Karena ini yang buka Mbah Wastu, maka jadilah ini daerah Mbah Tu. Yang kemudian berubah makna dan orang menjadi keliru. Batu dikirain satu kata, dan itu lebih keliru lagi dikirain batu itu. Makanya kalau kemana-mana itu aku guyon sama teman, ya, batu itu yang terkenal apanya gitu. Mereka bilang kok dulu masih di sini banyak yang tanam apel. Dulu waktu di sini masih dingin, ketika kita ngomong masih keluar asap, ya, seperti di Eropa. Mereka bilang batu terkenal apelnya, batu terkenal dinginnya, ada yang bilang batu terkenal dengan wisatanya itu. Gue bilang lu salah. Apa? Batu itu terkenal dengan esnya. Kamu cari di mana-mana ada es batu. Es batu. Karena orang sudah salah memahami, dikirain batu itu loh. Ya, enggak begitu. Begitu juga ini, Madinah itu dulu namanya Yatsrib karena Pak Yatsrib yang membuka kawasan itu. Ini orang Yahudi. Ya. Pertanyaannya, kenapa kemudian sama Kanjeng Nabi disebut Madinah? Makanya itu gue memberikan kritik pada surat Al-Kahfi, ada terjemahan Madinah itu tidak boleh diterjemahkan kota. Tidak sesederhana itu. Gitu loh ya. Setelah mereka tertidur hati-hati. Lu kira ngorok 350 tahun ngorok seperti kita tidur gitu. Al-Quran itu bahasa sastranya tingkat tinggi. Ya, kadang yang tanya, Gus tuh kuat tidur 350 tahun. Lu kira tidur seperti lu tidur gitu ya. Oke, aku sudah pernah membuka Al-Kahfi tapi belum tuntas itu dulu ya. Karena itu nanti berhubung dengan kekuasaan. Itu pesan-pesan politik sebetulnya dalam surat Al-Kahfi itu. Ketika kita menghadapi pemimpin kita yang jahat gitulah ya, gitu. Oke. Di situ kan Madinah diterjemahkan kota, ya nggak sesederhana itu, gitu ya. Itu salah itu, gitu. Oke. Jadi ya, Senin 1 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad meninggalkan Jabal Sur menuju Yatsrib. Belum Madinah, Yatsrib ya. Kenapa jadi Madinah dan apa artinya Madinah itu kamu lihat di channel YouTubeku sudah ada itu, atau tanya sama santri-santri Isra ya. Kemudian Senin 8 Rabiul Awal, kan Senin ya, September ya, Nabi Muhammad tiba di Kuba dan berdiam di sana selama 4 hari ya. Nah, sebetulnya Jumatnya itu 12 Rabiul Awal, bukan 8 Rabiul Awal gitu loh ya. Ini yang nulis sejarah gue nggak tahu, dan yang lu perlu tahu nanti ada penjelasan begini. Di Kuba Nabi Muhammad SAW membangun masjid ya, maka sekarang terkenal dengan Masjid Kuba ya. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam ya, Kuba itu ya. Kalau Ka'bah sudah ada sejak Nabi Ibrahim ya. Nabi juga pernah mengatakan bahwa salat di Masjid Kuba memiliki keutamaan besar, yaitu dinilai seperti pahala umroh. Oke ya, itu tidak dalam konteks kajian kita ya. Yang menjadi pertanyaan ya, kapan sebetulnya Kanjeng Nabi itu melaksanakan pertama kali sholat Jumat? Kalau cerita ini sudah terbantahkan karena 23 September 622 Masehi itu hari Senin, gitu loh. Artinya data ini nggak valid, sulit untuk kita pakai, gitu ya, gitu. Terus aku lanjutkan sejarahnya, dia bilang gini.
Sebelum sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW singgah di Kuba dan membangun masjid. Ya, betul seperti tadi kata Mbah Google ya. Di sana beliau bertemu dengan Bani Amr bin Auf ya. Dan menetap hingga hari Kamis. Menetapnya hari Kamis, ya, ingat. Ya, pada hari Jumat Nabi Muhammad SAW menuju Madinah. Artinya Kanjeng Nabi safar. Ya, perjalanan ya. Ya. Dan menemukan Bani Salim bin Auf yang akan melaksanakan sholat Jum'ah di sebuah lembah yang sudah dijadikan masjid. Nah, pertanyaan gue, dari mana Bani Salim bin Auf itu mendapat perintah sholat Jum'ah? Gitu loh. Kan di sini diceritakan Kanjeng Nabi datang dalam perjalanan mau melanjutkan ya, sedang safari ya, safar dari Mekah ya, mau sampai di Kuba, mau melanjutkan ke Yatsrib, belum Madinah kan. Lihat Bani Salim bin Auf yang akan melaksanakan sholat Jum'ah di sebuah lembah yang sudah dijadikan masjid. Nah, pertanyaan gue, Bani Salim bin Auf itu dari mana dapat perintah sholat Jumat itu loh? Paham nggak lu di sini? Tolong bantu tap. Artinya kalaupun itu benar, berarti sudah ada diterima perintah sholat Jumat. Masalahnya kapan sholat Jumat pertama kali itu diperintahkan? Tuh ya. Oke, kemudian begini. Nabi Muhammad SAW pun ikut melaksanakan sholat Jumat dan berkhotbah di sana. Polemiknya kapan diturunkan perintah sholat Jumat? Maka di sini aku ngajak kalian untuk berpikir kritis. Siapapun dia yang ngomong, apapun title-nya, apapun status sosialnya, jangan lu terima tanpa reserve, pokok itu benar. Ini kan yang nulis sejarah pakar ya, tapi gue kritik. Gitu ya. Ya. Gue kritik. Gue nggak setuju sejarah itu gitu. Tapi ya jangan terus seperti yang gue bilang ketika gue mengkritik salah satu mufasirin yang gue bilang kemarin itu, santri-santrinya ya yang mengidolakannya langsung nggak terima, itu kan jadi kacau. Ya. Kebablasan langsung melakukan ad hominem, menyerang pribadi, yang bilang gue seperti preman lah, yang urakan lah, yang inilah, yang gondrong lah, yang itulah. Yang Nabi Muhammad aja gondrong kok. Ya kalau dia sanggup, argumentasiku yang berhadapan dengan argumentasinya beliau yang mengatakan dalam Al-Quran ada Natal itu, kamu sanggah gitu loh. Aku ngomong kan berdasarkan by data Al-Quran, kamu sanggah pakai Al-Quran gitu loh. Jangan terus nyerang pribadi karena junjunganmu tak kritik gitu loh. Junjunganmu itu bukan nabi, semua orang boleh dikritik. Tentunya dengan cara yang bertanggung jawab, artinya mengkritisi dengan solusi. Kalau cuma mengkritisi aja tanpa solusi ya semua orang juga bisa. Gitu ya. Oke, seperti sejarah ini aku kritik karena aku mau cari data dan sampai sekarang belum ketemu. Nanti kalau kamu ketemu kasih aku data ya. Kapan pertama kali sholat Jumat itu diperintahkan Kanjeng Nabi? Atau kapan perintah sholat Jumat itu? Ya. Oke. Karena kita tahu kalau berdasarkan dari cerita di sini itu sholat Jumat sudah ada, dan penulis sejarahnya begini, dia bilang perintah sholat Jumat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, di Mekah ya. Kalau dia bilang di Mekah. Jadi perintah sholat Jumat itu di Mekah. Ya. Nih. Ya, perintah pertama kali untuk melaksanakan sholat Jumat atau perintah sholat Jumat diturunkan kepada Nabi ya di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti penentangan dan intimidasi dari kafir Quraisy, salat Jumat tidak langsung dilaksanakan.